Begini Kak Yuni, gini. Iya, Kak. Tahu kejadian yang di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat? Yang kapan? Yang sekarang lagi viral, yang umat Muslim merusak salah satu tempat di mana ada orang Kristen sedang melakukan kegiatan kekristenan, kemudian menurunkan salib, merusaknya, membanting-bantingnya. Belum, saya belum dengar. Belum dengar. Maaf ya Kak, saya Ini nggak gambarnya. tahu. Nah, ini gambarnya nih, kelihatan ya. Ini mereka sedang iya, menurunkan salib, betul? Terima kasih. Kelihatan ya? Oh ya, tapi saya belum tahu Kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih Kak Yuni. Bodikuan, terima kasih. Selamat bergabung Kak Esmo. Oke, gini Kak Yuni. Kak Yuni, pernah dengar nggak ajaran agama Islam? Oh, tapi sebelumnya saya tanya dulu. Setuju nggak Anda kalau ada umat Muslim yang merusak gereja, ada salib begitu dipatahkan, diturunkan? Ya nggak setuju, soalnya kita sesama agama saling menghormati. Oke, baik. Kak Mini, Oke. terima kasih. Sebentar, jangan fokus dulu. Jangan fokus sama orang-orang yang kasih gift. Tenang. Gini. Terus gimana Kak? Begini Kak Yuni. Selama Anda jadi orang Islam, ya. Pernah dengar nggak Nabi Isa akan datang? Biar Kak, dibalenin aja Kak. Oke, selama Anda jadi orang Islam, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang kelak untuk mematahkan salib? Nggak pernah dengar. Dah pernah dengar. Terima kasih, selamat bergabung Kakak. Masya Allah. Iya. Terima kasih yang sudah hadir teman-teman ya. Salam kenal dari Mbak Yuni. Jadi makanya saya bilang teman-teman, banyak memang umat Muslim itu yang awam, yang mereka tidak mengerti ajaran agama Islam. Begini Kak Yuni, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak Nabi Isa itu akan datang untuk mematahkan salib. Nah, sebelum Nabi Isa datang mematahkan salib, umat Islam udah praktek duluan. Nah, ada salib diturunkan, dibanting-bantingnya, dipatahkan. Terima kasih yang sudah hadir. Ya Allah, saya terkejut Kak. Ini saya baru naik langsung didatangin Kakak ini. Ya Allah, terima kasih teman-teman yang baik. Berat ya. Terus gimana Kak? Nah, yang saya bilang begitu Kak Yuni. Jadi, kalau tadi Anda bilang, tadi kan Kak Yuni bilang, saya tidak setuju tuh dengan kelakuan umat Muslim yang merusak salib, dipatahkan salibnya. Ketika Anda mengatakan tidak setuju dengan hal itu, besok Nabi Isa akan turun mematahkan salib, Anda juga bilang gak setuju dengan perbuatan Nabi Isa. Loh iya gimana? Kalau Nabi Isa mematahkan salib besok, apakah Anda akan mengatakan tidak setuju? Ya kan Nabi ya, saya setuju aja. Nah, berarti Anda setuju. Maksudku kan Nabi, dia sendiri yang... Tapi kalau kita kan di Indonesia apalagi ya, agama kan ada 5 yang viral ya. Maksudku kok yang viral, yang diakui negara kan ada 6 ya sekarang. Apa 5? Saya bilang 5 yang aku tahu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Kan 5 kan. Nah, kalau dari 6 malah sekarang ya. 6. Nah, kalau dari kecil saya sudah diajarin sama guru saya ya. Itu tidak boleh saling mencela, menghina, mengejek. Pokoknya kita saling menghormati satu sama lainnya. Itu. Apakah Isa nanti akan datang untuk menghormati salib? Isa datang untuk... Berat, saudara. Kan makanya serba salah, dilema gitu loh. Jadi sebenarnya gimana? Kita ini harus berhenti munafik begitu loh ya. Jangan kita ini hidup dalam kemunafikan bahwa Islam itu memang ada di ajaran Islam itu yang mengajarkan kebencian terhadap simbol Kristen. Salah satunya adalah salib. Salib itu kan simbol Kristen dan itu akan dipatahkan oleh Isa. Waduh, menangis deh. Oke, Kak Yuni cukup ya? Enggak kurang lama toh? Enggak kurang lama toh. Iya, ya masa sebentar doang. Masa sebentar doang. 3 ram enggak apa-apa 3 ram.
Coba ada orang, ada catatan. Gini, saya undang gini. Begini Kak Yuni. Nanti banyak muslim-muslim yang protes sama saya. Bilang begini, kamu ya beraninya sama Islam yang awam. Katanya gitu. Atau gini aja dah, oke kita lanjutkan. Saya mau memberitakan begini. Kalau menurut Kak Yuni, ini, Isa itu di dalam ajaran agama Islam itu merujuk kepada Yesus ya, betul? Isa itu kalau di Islam itu setahu saya yang aku yakini nabi. Iya, merujuk kepada Yesus, betul nggak? Ya nabi. Iya, Isa kan versi Islamnya. Ibunya namanya Maryam, betul? Betul. Nah, kalau Yesus yang mengandung tanpa menikah. Oke. Mengandung dari Tuhan. Oke. Ya. Di dalam ajaran Kristen ada tokoh namanya Yesus. Ibunya juga bernama Maria. Dikandung juga tanpa persetubuhan. Berarti itu kan merujuk kepada sosok itu, betul nggak? Oke. Nah, ini kita ngobrol santai nih. Begini Kak Yuni. Di dalam ajaran agama Islam, menurut Al-Quran nih, sosok yang suci, tidak berdosa, itu siapa? Maryam. Tapi yang tegas-tegas dikatakan di sosok yang suci dan tidak berdosa itu adalah Isa. Itu ada di dalam Quran, surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, ruhnya Allah yang menjelma menjadi manusia datang kepada Maryam. Dia berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu? Kak Edis, aku ini pernah dengar Kak Edis TV, tapi kok aku belum mengenal banget ya Kak. Maaf ya Kak. Kak Edis TV ini berarti agamanya apa kok pinter ngaji? Saya adalah seorang Kristen, Kak Yuli. Terus kok pinter? Karena saya mempelajari agama Islam. Oh, jadi semua agama dipelajari gitu? Ya, enggak semua agama. Semua agama saya pelajari, tapi yang paling dalam saya pelajari itu Islam dan Kristen. Saya baca Al-Quran tuh sudah saya khatamkan. Dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Itu sudah saya khatamkan lebih dari 100 kali. Bahkan saya berani mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Gak ada. Malah ada yang ngatain katanya saya Islam KTP gitu ya jadi Kak. Nah itu. Jadi gini Kak Yuni, tahu nggak alasan Kak Yuni? Aku memang nggak mondok Kak, tapi saya Islam dari lahir. Iya, begini Kak Yuni, tahu nggak? Menurut saya Anda ini orang baik. Orang yang rata-rata lah baik ya. Iya. Anda mengasihi sesama orang Kristen, Anda kasihi. Kenapa? Alasannya karena Anda Islam KTP. Iya, makanya saya bilang. Lu ya enggak Kak, enggak. Soalnya enggak. Aku mau jawab di sini kalau aku tanya KTP. Kalau Islam KTP itu orangnya cuma KTP-nya memang Islam, tapi dia enggak akan sholat, enggak menghormati orang mungkin ya. Terus semena-mena, tapi saya masih menghormati orang lain, menghormati ibu saya terutama ya, menghormati kedua orang tua itu wajib. Terus saya juga ngaji, sholawat, sedekah, semua tak lakukan loh Kak. Aku bukan justru Anda melakukan itu Kak Yuni karena Anda tidak menjalankan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, Anda akan baik-baik saja jika Anda Islam KTP. Tetapi jika Anda mempraktekkan ajaran agama Islam, yang terjadi ya seperti yang di Sukabumi. Ada salib dipatahkan. Oh, berarti itu belum belajar. Justru itu sedang melaksanakan ajaran agama Islam Kak Yuni. Enggak, dari sana pun kalau agama Islam itu diwajibkan menghormati agama lain. Nah, ustadz-ustadz yang saya dengarkan dari ustadz siapa? Hadi Hidayat, Bu Yahya semua, kita itu hidup di Indonesia harus saling menghormati antar sesama agama. Enggak boleh saling mencela gitu.
Itu Iya, ya kan? tetapi hadis-hadis berbunyi yang sebaliknya. Jika kamu bertemu dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadisnya? Enggak. Nah, Gimana? perangilah Aku orang-orang. dengarnya cuma saling menghormati aja. Jadi kalau misalnya saya selawat ya Kak, saya kan selawat di sini roomnya selawat, kadang PKPK sama teman juga, kadang itu qasidah. Nah, mereka yang masuk itu kan ada orang Kristen. Kak Yuni, saya Kristen, tapi saya kok asik mendengarkan Kak Yuni selawat. Nah, ada gitu juga. Ya, Ya, iya, Kak Jo, itu aku artinya terima kasih, aku itu menghormati. artinya dua orang awam sedang berbicara. Oke lah Kak Yuni ya, kita cari dulu muslim yang sungguhan, yang ustazah sungguhan ya. Oh, saya mau pesan nih, Ada satu video menarik nih. Jadi Kak Yuni ya Allah, besok aku kalau ustazah sungguhan. Begini. Memang aku bukan ustazah, Kak. Oke. Saya mau rakyat biasa Islam. Oke, baik. Agama saya ya, bukan Kak Yuni tahu nggak kesibukan nanti di surganya umat muslim? Kesibukannya ya kita apa yang dilakukan di dunia, amal ibadah kita itu di sana nanti dibalas. Itu. Oke, baik. Ini kesibukannya ya. Oke, coba Kak Yuni dengarkan. Besok kalau pengajian, coba Kak Yuni angkat ini tema ini. Coba ya. Saya pengen tahu reaksinya Kak Yuni ya. Dengarkan. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Loh, perawan istri-istrinya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Nah itu kalau yang benar-benar soleh, laki-laki yang soleh perbuatannya baik, memang di sana dibalas oleh bidadari. Nah, yang baik loh ya. Tapi kalau kelakuannya yang di dunia ini bejat, ya apa? Tidak salah. Itu? Justru kalau yang penting mengucapkan syahadat. Aduh, banyak sekali yang tidak diketahui oleh Kak Yuni nih ya. Perhatikan ya. Nih. Enggak. Perhatikan ini Kak Yuni ya. Yang penting mengucapkan syahadat. Nih, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Itu nanti setelah perbuatan jahat itu dihisab. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tapi karena dia bertobat. Tidak ada karena bertobat, karena mengucapkan syahadat. Iya benar, gini. Kalau sudah masuk di alam sana ya, nanti kita itu dosa sekecil apapun, perbuatan kita salah segini pun itu ada balasannya. Jadi misalnya yang benar-benar baik ya kayak kalau sudah di alam surga nanti langsung masuk surga, wah itu enak gitu. Tapi mereka yang berbuat dosa, misalnya ngerasani uang, mencela uang, membunuh orang, itu tetap mendapatkan dosa. Nah di sana itu dihabiskan dulu baik, itu. Nampaknya dia masih mau lanjut teman-teman. Oke, kita lanjutkan, nggak apa-apa. Dia nampaknya masih bersikukuh. Oke. Tadi Anda katakan, oke lanjutkan dulu, lanjutkan. Nanti kalau benar-benar sudah ibaratnya sudah dicuci bersih sih karena dia bersyahadat, lama kelamaan nanti dia memang masuk surga gitu. Kak, tapi nanti setelah dosa-dosanya semua tadi habis. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang Allah inginkan untuk umat manusia? Apakah Allah ingin supaya manusia bertaubat dan tidak berbuat dosa? Allah menginginkan manusianya itu bersujud kepadanya. Sebentar, coba perhatikan pertanyaan saya nih. Ya. Apa? Ini tapi jangan bertengkar loh ya. Iya, kita tidak bertengkar. Kita ini berdiskusi. Nggak bertengkar ya. Oke. Begini, Kak Yuni, ya. Gimana sih nyanyinya? Ada lagu itu. Gadis kerudung hitam pujaan. Ya kan? Betul nggak? Nah, kita berjumpa di teras Sintaro. Oke, baik.
gadis kerudung hitam. Saya mau tanya dulu. Saya apa yang Allah inginkan untuk agar umat manusia kerjakan? Bertaubat atau berbuat dosa? Berbuat baik. Jadi mereka yang sudah dilahirkan dari kecil berbuat baik gimana? Mati, berbuat baik, berbuat bersujud baik kepada Allah. Nah, jadi kalau yang lahir kok sudah lahir dari orang baik-baik dan dia bisa menjaga perbuatannya baik-baik terus, nanti langsung cepet aja masuk surga ya. Tapi mereka yang berbuat dosa, yang pokoknya berdosa, berbuat jahat gitu. Tapi kok mau bertaubat, Allah tetap mengampuni gitu Kak. Jadi nanti benar Allah sudah mengatakan gini, sebaik-baik orang itu orang yang bertaubat. Jadi mereka yang sudah berbuat baik, jangan mencela orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat suatu saat pasti juga bisa baik. Jadi kita yang baik sama yang jelek harus saling menghargai, nggak boleh mencela. Baik, sudah bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Suara saya tiba-tiba hilang atau bagaimana nih teman-teman? Apakah suara saya terdengar? Yang aku pelajari ya. Saya bukan lulusan pondok Kak. Saya bukan lulusan pondok, tapi dari kecil itu sudah sekolah ngaji, sudah diajarin sama ustadz saya. Bahwa intinya orang itu suruh bersujud, suruh beribadah, gitu, berbuat baik. Itu aja. Semua agama mungkin mengajarkan berbuat baik. Baik. Sekarang saya tanya, saya balik ya. Itu bukan ajaran agama Islam. Semua agama ya. Sebentar, suara saya terdengar? Saya. Apakah suara saya terdengar? Oke, ya. Oke. Baru yang Anda utarakan tadi, Kak Yuni, yang baru Anda narasikan tadi, itu bukan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Aneh. Oke, nih saya kasih tunjuk. Aneh ini Kak Adis. Oke, sekarang gini. Kalau orang tidak berdosa, orang tidak berbuat dosa, kan ada itu dalam agama Islam itu disebut dengan taubatan nasuha, orang yang tidak berbuat dosa, betul? Allah suka nggak dengan orang yang tidak berbuat dosa? Allah suka orang yang tidak berbuat dosa. Allah tidak. Suka orang yang berbuat kalau tidak berbuat dosa, justru dimusnahkan sama Allah. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Waduh, berat. Bingung aku. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, ini sebuah hadis, perhatikan. Yang penting tidak menyebutkan Allah. Nih ya, ini Imam Muslim, Sohih hadis riwayat Muslim nomor 2749. Apa dikatakan? Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Iku mungkin ketikanya salah itu. Ketikanya saya belum pernah membaca itu. Baik, kita cari yang model yang lain. Saya belum pernah melihat seperti itu. Waduh, makanya saya bilang tadi, pantas Anda masih Islam. Perhatikan ya. Nih, ini hadisnya lagi nih. Sahih Muslim 4936. Jangan dibilang ketikannya salah nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah. Kak, tapi selama ini usia saya sudah sekarang 40 loh ya. Saya belum pernah melihat ini, baru kali ini. Iya, makanya saya bilang, oh saya balik dulu kamera saya. Ini. Oke, saya mau mengatakan sesuatu yang sangat bombastis nih. Saya tanggapi ya. Jika tadi kan Anda bilang sudah umur 40 belum pernah dengar ajaran seperti itu dalam Islam kan? Makanya itu saya bilang gini. Makanya gini. Makanya Oke, ini statement saya. Seandainya Kak Yuni mau mendalami agama Islam dalam satu malam ini, malam hari ini sungguh-sungguh mendalami agama Islam dengan saya, nanti malam Kak Yuni akan tidur nyenyak, tetapi besok pagi Kak Yuni akan telepon tukang loak. Halo tukang loak, apa? Tolong datang ke rumah, angkut hadis-hadis ini dan bawa bersamamu. Nah. Aduh.
Oke lah Kak Yuni ya, kita undang muslim yang lain ya. Tapi ya Kak ya, pokoknya kayak Dia mau terus teman-teman. Sepengetahuanku, aku itu Kak ya, Ustadz berapa aja yang aku ikuti, yang aku dengarkan, yang aku pelajari ya semua. Ini hadis ya, belum pernah aku mendengarnya. Iya, makanya saya bilang. Malam ini, kali ini. Iya, baru malah berbuat dosa, maka aduh, dimusnahkan. Iya, aneh kan? Aneh itu kan? mungkin yang ngetik salah kok. Yang ngetik salah. Atau gini, ada HP satu lagi di situ? Ada. Coba ini ketik. Tapi internetnya kuat mora Kak. Soalnya aku bayar gitu. Oke, coba diketik di situ. Kuat. Oke, coba diketik di situ. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Ketiknya begini, hadis spasi tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Coba. Hadis tidak berbuat dosa akan dimusnahkan Allah. Sebentar. Tuh, coba terima lagi waktunya biar kita pakai. Ini satu round terakhir ya. Round terakhir ya. Boleh. Oke, silakan. Hadis tidak berbuat dosa kok aneh ya. Aku malah pusing ini dengar ini tadi. Pusing, rek. Piye to rek. Masya Allah. Ini orang bener ini yang hadir ke room saya Kak. Iya orang betul. Ada berapa orang yang nonton di situ? 563. 563. Di sini di sini ada berapa? Nggak tahu berapa. 25.000. Kak Edis. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Lama Bang Aman tidak kelihatan. Thank you Bang Aman. Saya Kak. Kakak ini asli Sukabumi ya? Bukan Sukabumi, saya ini orangnya suka berkelana kemana-mana. Ke Surabaya ya tahu. Ponorogo tahu nggak Kak? Ponorogo tahu, Ponorogo. Di sini banyak sate Kak. Nanti kalau mampir tak kasih sate Ponorogo. Iya, biasanya uang Ponorogo ayu rek. Nah. Ya usia 40 aja masih kayak gini ya Kak. Pakai filter. Ya coba silakan lanjut. Coba dibacakan hadisnya. Ini malah kayak Raja Fir'aun ini. Iya. Ayo silakan. Hadis yang menyatakan bahwa jika manusia tidak berbuat dosa, Allah akan menggantinya dengan kaum lain yang akan berbuat dosa dan melanggar. Betul kan? Aneh Kak. Wah, ringkasan AI ya. Berat. Ini tulisannya ada ringkasan AI. Ada kan? Yang membuat AI. Yang membuat AI? Nih, ada tulisannya ringkasan. Oke, coba cari hadisnya. Coba jangan cuma satu itu, coba yang lain. Turun kan banyak tuh literasi itu. Coba baca yang lain. Hadis yang dimaksud demi zat yang ini sebentar ya. Silakan. Ya. Hadis yang dimaksud demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kan tidak berbuat dosa, saya Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Nah. Kemudian mereka bermohon ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka dengan berat, saudara. Oh, berarti ini Kiki nganu Kak, apa? Awake dhewe kan berbuat dosa ora masalah, sing penting kok tobat ngono to. Iya. Makanya. Tapi aku kok mau berbuat dosa dia. Nah, itu dia. Kalau kamu tidak berbuat dosa sama Allah, kamu akan dimusnahkan. Makanya justru yang penting itu Anda kalau jadi muslim berbuat dosalah sebanyak-banyaknya, nanti ucapkan syahadat masuk surga. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, Kak. Enggak gitu. Gimana? Gini, kalau yang saya pelajari dari dulu ya. Nah, ustadz saya itu namanya Amir Samsuri. Ada juga yang ustadznya itu namanya Pak Puji, itu terkenal juga di desaku. Kalau yang dari YT ya, enggak boleh nyebut lengkap ya, YT ya. Itu Ustadz Hadi Hidayat, itu lulusan dari luar negeri juga. Adi Hidayat mah tiap hari udah. Adi Hidayat dia nggak berani sama saya diskusi. Gini,
Oh, gini. Oke, saya Kak Yuni, ini terakhir nih Kak Yuni. Kak Yuni saya mau tanya ya. Kak Yuni. Terangkan dulu sedikit. Oke, silakan. Gini, kalau dalam pengertianku, pelajaran yang aku pelajari ya, agama yang pelajari gini Kak. Manusia itu kalau berbuat dosa segunung apa tingginya, segunung Himalaya ya, sedalam apa laut, paling dalam di dunia apa Kak? Laut di Filipina, Palung Mindanao. Nah, itu kalau mau berbuat tobat, benar-benar taubatan nasuha, tidak akan mengulangi hal itu lagi. Itu memang bagaikan bayi yang baru lahir, 0. Di sana 0, walaupun tadi sudah segitu banyak dosa gitu. Itu, jangan percaya. Jadi kalian semua yang misalnya sudah benar-benar berbuat dosa parah, bertobat, dan tidak akan mengulangi lagi, yaitu ibarat bayi yang baru lahir, 0 dosanya. Baik. Oke, saya tanggapi ya. Ada 2 dari statement Kak Yuni tadi. Dua-duanya merupakan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Iya, itu di sini Kak Yuni sudah memfitnah Muhammad dan memfitnah Allah. Jangan Baik. Begini, Kak Yuni. Di situ ada Al-Qur'an ya? Ada. Oke, coba. Tapi artinya nggak ada. Artinya tidak ada. Baik. Karena ini belum selesai, kita bikin lagi 1 round lagi ya. Karena belum selesai nih teman-teman ya. Boleh. Kita kasih rematch lagi 1 kali lagi. Begini, Kak Yuni ya. Coba diketik saja di Google karena di situ tidak ada artinya ya. Saya sudah bilang. Tapi di kamar sebelah Kak, aku tidak mencari. Oke, begini Kak Yuni ya. Alasan kamu masih Islam, salah satunya adalah karena kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak membaca artinya. Jikalau kamu membaca artinya, kadang-kadang pakai arti. Oke, coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha, pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga yang aku belajar. Ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah, apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Jadi kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Nah, coba. Ini mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki mus. Allah, aku ki Islam ya Kak. Islam memang Islam Kak aku, tapi ki aku nggak lulusan pondok. Jadi nek kon
Jelimet-jelimet aku dewi malah mumet. Iya mulakno kuwi, Cak. Saya tak pelajaran ini. Sing penting pokoknya yo sing nang jero atiku sing tak pelajari selama iki ngene Kak. Aku dilahirkan dari seorang Islam kan, bapak ibu Islam juga. Dari kecil sudah dilatih ngaji. Sing penting kowe aja menghina orang lain, aja mencela agama lain, saling menghormati. Ngono. Wes, jadi mbak kakak agamane Kristen, aku Islam, ya ora masalah. Agamamu, agamaku, agamaku. Intinya wis ngono. Jadi, nak masalah ini mang artinya kan malih mudah-mudahan, padahal selama ini yang aku dengarkan kan pasti diampuni ya. Baik, oke. Jadi itu mudah-mudahan ya. Ternyata selama ini dengarnya pasti diampuni. Ternyata mudah-mudahan. Ternyata menurut Al-Quran mudah-mudahan ya. Tidak ada kepastian, betul? Ya mudah-mudahan. Tapi kalau ini salah ketik gimana Kak? Kalau salah ketik lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Begini Kak Yuni. Tadi Kak Yuni bilang. Kalau dosa-dosanya sebesar gunung Himalaya, ya kan, dan sedalam lautan, ya kan, akan diampuni. Salah, akan ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Nah, nggak tahu nih, saya balikin. Makanya setiap Kak Yuni ngomong isinya berisi fitnah terhadap ajaran agama Islam. Ya ampun. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Saya tunjukkan hadisnya nih, perhatikan. Ini hadisnya riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan kepada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Allah akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari api neraka. Kakak, itu... Nih, saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Nih, dosa sebesar gunung nih, dosa atau gini, Kak Yuni bisa ketik di situ di Google, dosa sebesar gunung. Coba ketik. Dosa ditimpakan kepada Yahudi. Coba. Kalau Yahudi dosa itu... sebesar gunung akan ditimpakan kepada Yahudi. Nih hadisnya, saya bantu dari sini. Kelihatan ya, ini hadisnya panjang. Nih ya, perhatikan. Hadisnya panjang. Apa di sini dikatakan? Ya. Oh ini, sebentar, saya bacakan hadisnya ya. Ya Allah, aku baca komen juga tambah mumet iki. Itu Kak sing bener ki, sing penting yo. Aku wis ini hadisnya nih. Edis, aku menghormati agama lain, aku menghormati. Oke, ini saya bacakan dulu ya Kak Yuni ya. Gitu loh, oke nih. Sahih Muslim 4969 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Shibah telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dari Rasulullah bersabda. Perhatikan ya, Rasulullah bersabda. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada seorang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih, jelas ini hadisnya. Ya kan? Di sini tentang bagaimana umat, ada juga nih umat muslim nanti akan membeni. Pada hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosanya sebesar gunung. Tadi gunung Himalaya kan? Betul? Segede ini. Nih. Dari hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka yang sebesar gunung. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya orang Islam yang bikin dosa, Wahyudi yang menanggung. Nah. Loh, ya, tapi yang aku yakini itu belum pernah aku dengarkan. Jadi yang aku yakini sampai sekarang pun aku tetap Islam dan aku menghormati agama lain. Itu baik. Edis ya. Seperti jadi yang saya bilang. Aku tetap menghormati Kak Edis sebagai agama apa Kristen ya.
Dan yang lain-lain di sini misalnya ada agama lain juga, aku juga menghormati. Saya juga itu tadi sudah sebutkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kayak gitu ya Kak ya. Oke. Jadi Kak Yuni, pesan saya juga yang terakhir, saya katakan bahwa jikalau Kak Yuni sungguh-sungguh mendalami agama Islam, ingin menyisihkan waktunya dalam semalam saja mendalami agama Islam, nanti Kak Yuni akan tahu isinya seperti itu yang selama ini tidak pernah Kak Yuni dengar. Nah, setelah nanti mempelajari dan membacanya, ingat besok pagi siap-siap telepon tukang loa. Halo tukang loa, tolong datang kemari, ini ada buku-buku, tolong angkut ini, bawalah pergi dari rumah saya. Saya belajarnya semakin usia semakin bertambah itu hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah yang aku percayai ya. Allah itu Tuhan aku. Jadi aku nggak ingin merusak pikiranku yang dengan yang lain-lain gitu. Baiklah, saya hargai. Tapi pesan terakhir saya nih Kak Yuni, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada Injil dan Taurat, betul? Betul, semua kitab aku juga tahu. Oke. Sekarang saya tanya, adakah Injil dan Taurat di rumah? Enggak ada. Tidak. Tapi kan kalau ingin belajar kan memang sekarang zaman internet juga bisa dan isinya juga semua bagus kok. Iya, makanya kalau Kak Yuni membaca Injil dan Taurat, pasti nanti Kak Yuni tidak mengimani lagi yang selama ini Kak Yuni imani. Enggak. Oke lah. Saya tetap iman. Oke lah, jangan dipaksakan ya. Oke, begitu Kak Yuni ya. Sudah cukup ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Kak Edi dan semuanya. Terima kasih. Oke, saya putuskan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Sudah saya bilang teman-teman ya. Banyak orang-orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam, apa teman-teman? Saya bilang apa? Nah, nanti kalau saya ngomong nanti banyak yang. Yuk, silakan. Silakan yang muslim-muslim naik kemari bantah apa yang saya utarakan ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih teman-teman yang memberikan gift dan support kepada saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Gift dan support kalian itu akan kita tujukan, akan saya gunakan untuk mengadakan sebuah tempat. Ya, tempat untuk supaya kita itu bisa berapologet dari sini, supaya kita itu bisa memancar berdakwah siaran dari sini tanpa kita itu mengontrak atau membayar sewa. Ya, makanya kita itu akan mengadakan sebuah tempat sendiri. Ya, karena dalam jangka waktu ke depan tentu saja kita itu tidak akan ngontrak terus, teman-teman. Kita selama ini kan masih menyewa. Ya, memang untuk sementara kan, memang seperti itu. Tapi ke depannya kan tentu tidak seperti itu terus, ya kan? Jadi kita akan mengadakan sebuah tempat atau rumah apologet kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Jangan lupa follow akun saya yang asli ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mensupportnya di sini ya. Ada kolekte untuk rumah apologet, kita mengadakan rumah apologet di sini. Teman-teman silakan bagi teman-teman yang mau mensupport, ya tangkap layarnya, screenshot bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Begitu juga kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan. Ya, teman-teman kalau mau mensupport pendirian rumah apologet ada itu. Zelle juga ada, teman-teman bagi teman-teman yang di US ya. Karena kedepannya teman-teman kita perlu tempat sendiri. Kemarin ada yang datang mengkritik tuh. Wah, ini ujung-ujungnya duit katanya. Nah, dengar teman-teman. Rumah atau tempat itu adalah kebutuhan yang basic dan kebutuhan yang wajar. Kecuali saya mau villa. Oh, saya mau rumah mewah. Nah, kalau itu enggak. Ini hanya tempat saja. Apa adanya saja. Tempat yang wajar-wajar saja. Karena tempat itu adalah kebutuhan vital. Jadi mengadakan sebuah tempat
itu bukanlah hal yang berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Kalau banyak orang yang syirik, musyrikin ya biarkan saja. Ya, yang jelas saya tetap kekeh pada pendirian saya bahwa tempat adalah satu hal yang vital. Tanpa tempat kita tidak akan bisa mungkin bersiaran seperti ini. Ya, jadi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet atau tempat supaya saya bisa berapologet dengan tenang, teman-teman bisa mensupport saya di sini. Ya, teman-teman juga ada tulisan berjalan, silakan teman-teman juga bisa support tuh. Tulisan berjalan yang di YouTube ya bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Ingat ya teman-teman ya, karena kita mau berapologet itu bukan dalam waktu 1 sampai 5 tahun ke depan, tetapi kita mau berapologet itu mungkin bisa belasan tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Makanya kita perlu yang namanya tempat. Kalau kita berapologet, nggak berapologet aja di mana di Sukabumi, Anda tidak berapologet itu, Anda tidak menjawab Muslim. Anda punya tempat-tempat sendiri, ya, ini sendiri dirusak. Apalagi berapologet. Makanya kita mendirikan tempat berapologet itu dari sini. Di sini kita mendirikannya, bukan di kono. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Jibril. Jibril. Ya, Jibril, selamat malam. Halo Jibril. Ya, selamat malam. Ya, silakan Jibril, nyalakan kamera. Ya, sudah menyimak Jibril atau baru saja datang? Baru aja. Oke, Jibril, tahu kejadian yang lagi viral sekarang ya? Apa tuh? Masalah umat Islam merusak satu tempat di mana di sini salibnya diturunkan, dibanting-banting, dihancurkan, dipecahkan, dipatahkan. Tahu berita itu? Ya, dengar aja. Oke. Pertanyaan saya begini. Kamu sebagai Muslim setuju nggak dengan perbuatan itu? Nah, saya jelaskan dulu ya. Kan situ nanya ya. Silakan. Nah, jadi gini, saya orang hukum juga ngerti. Jadi gini, izinnya apa? Diawali dengan izinnya apa? Izinnya rumah apa tempat ibadah? Kalau izinnya rumah dijadikan tempat ibadah, itu salah. Ya, tapi kalau memang sudah ada izinnya ibadah, berarti yang merusak salah. Nah, poinnya di mana? Kita harus tahu konteks kejadiannya, kronologisnya seperti apa di TKP. Panjangnya. Ya. Oke, jadi ya, Anda betul. setuju atau tidak? Anda ya tergantung izinnya. Ya nggak bisa. Izinnya apa? Makanya izinnya saya bilang rumah apa tempat teman-teman. ibadah? Iya, makanya saya bilang Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen. Ya nggak bisa. Ini negara hukum. Negara hukum izinnya apa? Baik. Kan ada administrasi. Baik. Sekarang perkara yang lebih besar daripada itu. Sekarang saya tanya nih, Jibril. Ya. Menurut Anda benar atau tidak Islam mengajarkan kebencian pada simbol Kristen, yaitu salib? Tidak ada. Tidak. Baik. Tidak ada. Pernah dengar Nabi Isa akan datang kembali besok? Isa ya, menurut ajaran Kristen. Dengar dulu sebentar. Menurut ajaran Islam, Isa akan datang lagi, betul? Ya. Menurut Al-Qur'an, ya. Saya jawab nih, menurut Al-Qur'an. Mulai gangsingan. Tadi kan nanya. Ajaran agama Islam, benarkah Isa akan datang kembali? Iya kan harus. Penjelasan itu harus diuraikan, bukan iya dan tidak. Itu pertanyaan nggak jelas. Sebelum diuraikan, saya mau tanya dulu, benarkah Isa akan datang kembali? Ya kalau sepenggal doang nanti orang mengertinya beda. Sudah saya bilang teman-teman. Ketika Islam membuka mulutnya menjelaskan agamanya,
maka disitulah mulutnya akan berdusta Enggak, ya, tanpa henti-henti. bukan. Kita harus menjelaskan Pertanyaan saya penjabaran. sederhana, Jibril. Pertanyaan saya, apakah Isa akan datang? Betul. Ngapain dia? Ada tugas karena Ngapain? di Islam Yesus itu kan nabi. Aduh. Ya kan? Utusan. Yang kita bahas Nabi Isa. dengerin. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa akan datang ngapain? Ya dengerin dulu, saya belum semua dijelaskan itu mulai. sudah potong. Oke, saya bantu. Saya bantu. Dengerin dulu. Menurut dong. ajaran Dengerin agama dulu. Islam, Isa akan datang mematahkan salib. Benar atau salah? Salah satunya ada lagi. Oke. Ketika dia mematahkan salib, ya. Sekarang saya tanya, tadi kamu bilang nih, mematahkan salib ini Anda tidak setuju. Sekarang saya tanya, ketika Isa mematahkan salib seperti yang diperbuat oleh orang ini, dia sebagai di depan, umat muslim di belakang menghancurkan salib. Itu framing namanya. Itu framing, dengerin dulu. Oke, Isa mematahkan Kita salibnya. kalau berbicara berdasarkan hukum, berdasarkan aturan. Oke, Ya, sekarang saya tanya, meluruskan. apakah Isa akan Saya mematahkan salib? Saya orang hukum loh. Saya orang hukum. Saya situ mau tahu pangkat saya apa? Orang hukum kok kayak gini bahasanya. Iya, dengerin Orang dulu, hukum, dengerin tapi nggak makanya. ngerti hukum. Ini saya mau jabarin situ framing. Apa pangkatmu? Penasaran saya. Pangkatmu apa? Ya nggak perlu dibicarakan. Ya. Kayak begini Makanya dengerin kualitas dulu. pendidikan hukum.